Selamat malam dan terima kasih sudah hadir di episode yang baru ini dari What Talk Show interaktif yang diadakan oleh Pewarna Indonesia, dan kali ini Pewarna Indonesia akan mengambil sebuah topik yang sangat erat dengan kaitannya tentunya kesejahteraan masyarakat saat ini yang hidup di tengah pandemi, yaitu dengan topik membangun ekonomi kreatif di masa sulit. Dan di edisi kali ini sudah hadir, saya sudah perhatikan sudah hadir di Zoom kali ini yang menjadi narasumber di kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arthur Tyson yang akan memandu topik obrolan kali ini, yaitu membangun ekonomi kreatif di masa sulit. Dan saya sapa terlebih dahulu para narasumber. Ada 2 narasumber yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Pewarna Indonesia. Yang pertama ini dengan penuh bangga kami sapa dulu kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Haji Tri Adianto Cahyono. Halo, selamat malam Pak Wakil Wali Kota. Oh, ini tampaknya terputus ya, sambungannya terputus. Mungkin boleh dihubungi kembali ke teman-teman yang PIC dari Pak Wakil Wali Kota, boleh kembali dihubungi. Ini tampaknya terputus, tapi sambil menunggu Pak Wakil kembali bergabung, saya juga menyapa sumber 2. Ini terus dari Jawa Barat, dari Indonesia, Bang Kevastin Devananda yang sudah terhubung juga. Halo, selamat malam Bang Kevas. Bang Erwin, shalom, sehat ya? Selamat malam. Sehat, Bang? Shalom, sehat, puji Tuhan. Wah, mantap. Ini cuma jaringannya yang agak turun naik. Selamat. Iya ya. Hujan kah di sana? Selamat malam Bang Arthur. Iya, Pak Tartono, iya. Ya, ada kabar ini dari Pak Baik. Wakil. Pak Wakil itu ada di satu tempat di GOR bersama dengan Forkominda, dan mereka sedang rapat di Forkominda. Jadi itu sebabnya Pak Beni Tunggul tadi dititipkan. Pak Beni Tunggul dititipkan untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, karena kebetulan beliau juga adalah TWU P4 di bidang ekonomi juga, di ekonomi kreatif kebetulan gitu. Makanya malam hari ini ada Pak Beni juga kebetulan. Nah, Pak Beni juga sudah siapkan materinya terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Tri. Jadi sama gitu. Jadi ya, dia ada nanti kalau dia masih sempat dia akan datang masuk gitu. Ya. Kalau begitu biar dilanjut aja, biar dilanjut. Baik. Iya, karena ini juga sedang ada kesibukan ya, Pak Wakil Wali Kota ya. Jadi di sini ada Bung Beni Tunggul nanti yang akan mewakili. Selamat malam Bung Beni. Terima kasih Pak Hartono ya atas kabarnya ya, informasinya. Ya, Pak Beni Tunggul boleh di-unmute terlebih dahulu. Sorry. Ya, malam selamat malam semua Bapak-bapak sekalian. Senang ketemu malam ini. Karena ya mungkin hujan cukup deras juga, saya di Dewi Sartika juga cukup deras juga, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang berarti ya buat obrolan yang sangat menarik ini nih untuk kita diskusikan. Mungkin artinya bersama ini mewakili dari Wakil Wali Kota Bekasi, ini saya ke Bang Beni dulu nih ya. Bicara soal keadaan ekonomi saat ini dulu deh Bang. Kalau boleh tahu, boleh dikabarkan ke para peserta ini dan juga pemirsa nantinya, sebenarnya kondisi ekonomi di wilayah Jawa Barat, terutama di Bekasi ya, karena Bang Beni kan mewakili Wakil Wali Kota nih. Itu kondisi ekonominya sampai saat ini seperti apa Bang? Ya, kalau kita melihat dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, memang kita harus melihat dari kondisi
kebijakan pemerintah pusat yang akhirnya turunannya ke daerah ya. Kita pernah mendengar terakhir kita kan mendengar istilah PPKM ya Pak ya. Sebelumnya kan PSBB ya. Nah, PSBB kemudian berpanjang-panjang dan kemudian PPKM darurat. Nah, dua posisi ini memang menggambarkan dua posisi keadaan ekonomi daerah ya, khususnya Kota Bekasi. Nah, yang dimana kalau kita lihat dari hari ini kita kan bicara ekonomi kreatif Pak ya. Boleh nggak saya dapatkan apa Pak jadi co-host Pak? Saya kasih sedikit materi sedikit supaya kita bisa melihat secara komparatif Pak ya. Ya. Atau saya udah kirim ke Pak Suartono. Pak Suartono saya kirim ke Pak Atur. Itu materi yang ekonomi kreatif ya Pak ya? Ya, atau sedikit saya kasih gambar ya. Jadi gini, kita tahu kan ada kita bicara ekonomi kreatif berarti kita kan nggak jauh dari konsep 17-18 sektor yang diberikan yang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif Pak ya. Nah ini Pak, saya coba kasih gambar dulu sebentar umum. Nah ini kan ada 17 sektor industri kreatif. Nah di mana sektor ini kan kalau kita lihat dari kontribusinya untuk negara ini kita lihat cukup signifikan Pak ya. Kalau kita lihat dari perkembangannya di tahun 2002 sampai 2008 bahwa ekonomi kreatif ini ternyata mempunyai nilai cukup signifikan memberikan pendapatan kepada domestik bruto. Nah, di Bekasi juga ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kota kami kan kota jasa dan perdagangan dan jasa, Pak. Jadi perdagangan dan jasa itu berarti banyak yang berhubungan dengan mengandalkan kondisi industri kreatif. Nah, lihat Pak teruskan ke bawah, Pak. Saya kasih kondisi yang terjadi, Pak. Bapak teruskan ke bawah. Ada materi saya teruskan. Nah, ini terus Pak. Nah, ini Pak contoh ya. Ini kalau kita lihat sektor-sektor yang kita lihat yang terdampak secara langsung terhadap pandemik Pak ya. Ada saya lihat di sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Nah, kita lihat ada bidang-bidangnya ketenaga kerjaan, dunia usaha dan UMKM. Ini merupakan dampak yang secara langsung terasa kepada wilayah-wilayah yang kena pandemik. Nah, saya bagi di sini ada dampaknya secara umum dan ada secara makro ya, pengertian secara ekonomi makro dan secara manusia. Jadi saya berikan ini supaya menggambarkan inilah kondisi real yang ada saat ini. Nah, contoh kita lihat misalnya di ekonomi ketenagakerjaan kita tahu bahwa adanya PHK ya Pak ya. PHK itu membuat daya beli masyarakat turun, kemudian dengan sendirinya itu memberikan suatu dampak kemiskinan dan lain-lain. Nah, dunia usaha UMKM juga ada penurunan omset, sehingga kita lihat banyak ketidakaktifan para UMKM melakukan perniagaan atau perdagangan secara offline. Nah, mereka menggunakan sekarang mengadakan online. Nah, bahan baku yang mahal ini mengakibatkan terganggunya produksi. Nah, kemudian ada okupansi khususnya yang perhotelan, Pak ya, yang merupakan jasa-jasa pariwisata itu okupansi turun. Terakhir saya dapatkan dari yang pada PPKM pertama itu 30% okupansinya sekarang turun menjadi 10-15%, bahkan ada yang 5% Pak ya. Nah, sekarang kita lihat juga ada orientasi sekarang perdagangan sekarang melalui online. Nah, ini kita lihat salah satu dampaknya ya. Nah, secara makro ini kelihatan pasti ya, dengan adanya penurunan itu berarti kan kemiskinan terjadi, pengangguran dan resesi. Nah, baik sosial pendidikan. Terus Pak, saya melihat nanti kita lihat dampaknya Pak. Ini saya ambil fakta di Bekasi Pak ya. Bisa terus Pak. Nah ini Pak, kalau kita lihat ini Pak, industri pariwisata yang terkena dampak ini sebenarnya sini hotel, ini pariwisata, karena ini karena dari 17 sektor itu adalah yang lebih banyak menggunakan pendekatan terhadap ekonomi kreatif adalah di bidang pariwisata. Ini seperti kita lihat Pak, semua tergambar suatu situasi ada 2-3 kata antara negatif pertumbuhannya terhenti dan tertunda, bahkan tertutup. Ini menggambarkan memang cukup besar pengaruh daripada pandemik ini dengan ada kebijakan seperti kita tahu bahwa penjaga jarak ya, itu membuat seorang jadi apalagi dengan ketentuan-ketentuan tidak bisa keluar dari rumah dan kepentingan kalau keluar rumah untuk kepentingan tertentu, jadi orang melihat kegiatan itu sangat selektif. Yang kedua, dengan adanya dampak daripada pandemik ini kena
penyebarannya yang cukup tinggi, apalagi kemarin itu dengan PPKM darurat itu kita lihat bagaimana cukup tinggi, rumah sakit begitu banyak kosong, jadi orang takut rumah sakit lain itu mengakibatkan pergerakan ekonomi itu cukup melambat. Terus Pak, nah ini kalau kita lihat dari segi yang kita lihat dari segi terus Pak, ke bawah Pak, ini kan kalau kita lihat dari segi industrinya, nanti kita akan lihat dari segi profesi. Terus Pak, nah ini kalau kita lihat dari sektor pariwisata secara menyeluruh, nah ini kita lihat ini Pak ya, nah ini kita lihat nih, ini secara profesi. Nah, ini kita lihat banyak kegiatan yang sebenarnya tadi sudah ada order, sudah ada aktivitas, akhirnya terhenti atau tertunda, seperti Wedding Expo. Kemarin Batal, saya ya? para pelaku-pelaku Wedding Expo, mereka sangat, walaupun ada kebijakan saat ini 20 daripada pihak keluarga dan tamu dari keluarga dan 30 dari pihak pengantin, mereka juga merasa itu sesuatu yang menghambat industri mereka. Nah, Wedding Expo, nah ini kita lihat kalau Wedding Expo itu kan mempunyai turunannya cukup banyak Pak ya, kayak dekorator, fotografer, catering, capster. Nah ini pemain musik, ini kita lihat semua terhenti dengan sendirinya. Nah ini mengakibatkan ini apa dampaknya Pak? Kita sebagai pemerintah mengalami penurunan pendapatan asli daerah. Nah contoh misalnya, apabila satu mall tidak terbuka, maka kita akan kehilangan 3 sektor Pak. Pertama sektor pendapatan dari parkir, yang kedua sektor dari PB1, setiap kita makan kan didapatkan 10% ya. Yang ketiga adalah sektor pajak hiburan Pak. Jadi ini membuat terjadinya sesuatu penurunan yang yang cukup signifikan terhadap kondisi daripada pendapatan asli daerah. Nah ini kita lihat sangat sangat memprihatinkan ya. Nah apalagi Kota Bekasi itu bukan kota pertanian ya, yang dimana mengandalkan sumber daya alam yang bisa menjadi suatu pendapatan PAD yang bisa memperkuat dari secara basic ekonomi daerah. Tapi kita adalah lebih banyak kepada perekonomian yang mengandalkan perdagangan dan jasa. Artinya yang menjadi kekuatan perdagangan jasa itu adalah yang pendukung utamanya lah ya, seperti kita lihat di ekonomi kreatif. Nah, terus Pak, bisa diteruskan lagi Pak? Ini saya lihat, nah Habis Pak. lagi Pak, turunin lagi. Nah ini ada 2 hal yang saya bisa gambarkan yang mungkin yang kalau kita lihat secara makro yang saat ini bisa dihandalkan ya, yang dalam arti bertahan terhadap ekonomi kreatifnya itu adalah yang saya lihat bisa bertahan ini adalah masih adanya seperti media TV dan radio. Nah pengapa? Karena ini menjadi salah satu. Kalau kita lihat Pak dalam proses kehidupan di pandemik ini sekarang ini menjadi kuat. Kenapa? Karena ini menjadi relaksasi Pak terhadap kondisi yang stres terhadap pandemi. Karena lihat televisi kita melihat ada selain informasi ada juga hiburan ya, radio juga ada informasi dan hiburan. Tapi yang sekarang yang main game ini menjadi sesuatu yang lagi menjadi kebutuhan yang tinggi. Kenapa? Kita lihat sekarang hampir kalau kita dari segi kita lihat dalam satu lingkaran kalau kita bagi, maka sekarang ini dari kaum tingkat umur anak-anak sampai tingkat pemuda banyak menggunakan game ini menjadi salah satu kegiatan yang menjadi aktivitas di saat mereka menggunakan online ya Pak, pendidikan online. Bahkan waktu mereka banyak terbuang gara-gara tidak adanya pola pendidikan secara offline. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi UMKM? Saya akan coba jelaskan kondisi kondisi UMKM di Kota Bekasi. Saya akan kasih gambaran. Saya tadi belum sempat kasih. Di Kota Bekasi Pak ada 5.526 UMKM yang terdaftar di mana di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah dari 5.200 ini sekarang memang kita melakukan reorientasi terhadap pemasaran mereka. Itu adalah pertama kami melakukan dari tadi pemasaran offline, kami lakukan dengan kami dorong kepada pemasaran online. Nah, Kota Bekasi itu punya kerjasama dengan PT Telkom Indonesia membangun namanya Olsamart ya. Olsamart ini adalah salah satu marketplace ataupun startup dari Kota Bekasi untuk para pelaku UMKM sehingga mereka bisa melakukan pemasaran secara online. Nah, apa keunggulannya? Karena kami ini bekerja sama dengan Telkom
Dan di Telkom ini bagian daripada Kementerian BUMN, maka ada disebut dengan program pasar digital padi. Nah, apa keunggulan dari padi ini? Padi ini adalah salah satu program BUMN di mana nanti BUMN akan membeli produk-produk yang merupakan binaan mereka, dengan salah satunya adalah Ultraman ini, sehingga nanti dari semua BUMN yang ada di, kalau salah ada 7 BUMN di seluruh Indonesia itu akan membeli produk-produk kita. Jadi kami mendorong supaya terjadi pasar kaptif, Pak. Jadi bukan saja mereka memiliki peluang ataupun pilihan terhadap marketplace seperti Bukalapak dan lain-lain, silakan saja seperti Shopee, tapi kami menciptakan satu pasar kaptif di mana dilakukan melalui namanya pasar digital yang dimiliki oleh Telkom di bawah binaan Kementerian BUMN. Nah, yang kedua, kita mendorong mereka supaya mereka melakukan satu peningkatan pelayanan, karena biasanya kalau misalnya pembeli offline, maka mereka pembeli akan datang kepada penjual. Tapi sekarang ini kami coba ciptakan dengan sistem delivery. Delivery apa? Mereka mengantar produk itu dengan memberikan optional service ya, sehingga lebih pendekatannya ke humanistik ya Pak. Jadi supaya pembeli itu bisa mendapatkan loyalitasnya yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi produk sesuai dengan tren. Nah, baru-baru ini saya tadi baru bertemu dengan salah satu kelompok masyarakat, tapi yang dibina oleh RW Pak, yang namanya ada satu forum RW melakukan yang disebut dengan integrated farming, urban farming, di mana mereka melakukan satu inovasi menggunakan teknologi pertanian yang sama dengan yang ada di Israel Pak. Jadi mereka menggunakan membuat data spot, tapi mereka menyiram pakai irigasi yang mempunyai timer. Yang pertama itu, yang kedua mereka melakukan hidroponik. Nah, yang ketiga mereka berternak kambing tapi tidak menggunakan kambing makan rumput Pak, tapi makan pelet. Dan pelet ini juga mereka memakai teknologi menggunakan kohe kotoran hewan ini menjadi salah satu industri baru kepada mereka dengan menjadi pupuk cair. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah peternakan ayam. Peternakan ayam ini dengan menggunakan baterai, dan tapi mereka bisa menghasilkan telur untuk 11 RW Pak. Jadi masyarakat di situ dengan forum RW ini bisa melakukan ketahanan pangan melalui inovasi integrated urban farming. Nah, ini salah satu bentuk nangkit. Yang selain juga kita melakukan kepada beberapa UMKM kita dengan cara mencoba mereka supaya mereka dapat bersaing dan bertahan dengan melakukan inovasi produk yang di mana saat ini tren. Nah, yang keempat adalah kami saat ini Pak sedang mengembangkan semua UMKM kita tuh. Kami mendirikan namanya Forum Ekspor Import Patriot Bekasi, adalah satu forum yang mengembangkan organisasi ekspor. Dan puji Tuhan tanggal 20 ini ada tanggal 23 ini kami akan berangkat ke Rumania atas undangan kedutaan Rumania. Tanggal 23 kami ada acara 23 sampai 26 di sana. Ada pameran khusus produk UMKM, dan dari Indonesia hanya Bekasi yang diundang, sehingga nanti kami bisa pasar ekspor di Eropa, khususnya Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah, yang kelima adalah yang kami lihat bahwa saat ini UMKM harus melakukan ikat pinggang dalam arti memaksimalkan penekanan biaya sehingga mereka tidak terjadi brooding dalam pembiayaan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan Pak. Makasih. Oke, luar biasa ya. Berarti semua sudah dipersiapkan oleh teman-teman di pemerintah Kota Bekasi, dan yang saya tangkap tadi memang tidak menutup mata juga dengan adanya kemajuan teknologi yang ada begitu, terutama kan kalau kita bicara soal pertanian dan juga peternakan tadinya ya. Sambil menunggu juga saya sudah lihat di layar saya ini Pak Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Tri Hadianto Cahyono sedang mungkin ini audionya sedang terhubung terlebih dahulu. Sambil menunggu juga sampai koneksinya sudah tepat, mungkin satu pertanyaan dulu nih Pak Beni sambil menunggu Pak Wakil Wali Kota. Ini soal pembiayaan untuk UMKM itu sendiri ada informasinya kah? Seperti apa kira-kira? Ya, ini kan lagi sulit banget nih Pak Beni.
Ya, betul. Memang kita ada beberapa metode dalam pembiayaan UMKM, Pak ya. Di awal terjadinya pandemi COVID, memang kita ada mengeluarkan hampir 5, sekian miliar dengan cara membeli produk-produk UMKM, khususnya itu dalam pemutar masker ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada pinjaman melalui hampir 4, berapa miliar melalui BPRS, diberikan salah satu pinjaman kepada tanpa bunga kepada UMKM. Kami punya BPRS itu bank yang namanya Patriot kepada UMKM untuk menstimulasi mereka dalam melakukan usaha mereka. Nah, di samping juga mereka saat ini memang beberapa kami ada saat ini kami kemarin menyambungkan dengan BRI. Jadi mereka ada kumpulan berapa orang misalnya gitu mau dapat 10 juta dibagi pinjamannya cukup dengan KUR ya, sehingga nanti mereka bisa bergerak. Nah, itu yang salah satu cara yang kita lakukan, dan mungkin nanti Pak Tri akan sampaikan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dalam stimulasi untuk supaya bisa mereka bertahan dalam masa pandemi ini, Pak. Oke. Ya, ini Pak Wakil Wali Kota sudah terhubungkah? Pak Tri, Pak Wakil. Pak Wakil. Ya, halo, selamat malam Pak Wakil Wali Kota Bekasi. Malam. Pak Tri. Sehat? Ya. Sehat Pak, sehat. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bisa hadir di sela-sela kesibukan Pak Wakil Wali Kota nih Pak. Iya nih, habis tadi kegiatan di stadion, sekarang harus mimpin rapat nih di kantor DPC. Makanya mungkin ya semuanya serba mendadak. Jadi mohon maaf buat teman-teman pewarna Jawa Barat ya. Pak Kang Keus Harunanda ya. Iya. Juga ada Bang Arthur ya. Mohon maaf nih. Tapi ya Pak, siap. Siap Pak Wakil. Malam ini. Siap. Iya. Ya kita bisa langsung masuk ke diskusi ya Pak ya. Ke obrolan di malam hari ini Pak. Nah, Pak, ini tadi sudah udah kelihatan itu ya, Pak Pendeta Suhartono ya? Ada tuh. Sudah. Ada Pak. Ya, Pak Wakil, ini tadi sudah diulas sedikit oleh Bang Benny soal bahwa banyak dari usaha-usaha begitu oleh industri pariwisata yang harus tutup ataupun tertunda begitu karena peraturan-peraturan yang ada di masa PPKM seperti saat ini. Nah, tentunya ini banyak orang juga yang beralih ke dunia UMKM begitu, Pak Wakil. Cuman kan nggak semudah yang dikira ya Pak ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan nih Pak terkait dengan pemberdayaan UMKM itu sendiri di Kota Bekasi, Pak? Ya, yang tentunya selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, ya, shalom, Horas, ya, Bang Benny. Tentunya puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, ya, bisa berkumpul, kita diskusi. Jadi memang dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi, saya kira yang paling mendasar adalah kita belajar di tahun 1998 pada saat resesi ekonomi. Yang bisa bangkit duluan adalah memang sektor ekonomi di UMKM. Nah, dari situ kita mencoba ya berbagai upaya pemerintah tentunya memberikan kemudahan ya, dimulai dari regulasi, kemudian juga kemudahan dalam pelatihan ya. Dan yang paling penting adalah kita selalu mencoba untuk digitalisasi nih terkait dengan UMKM yang kita miliki. Ya, jadi literasi digitalisasi ya, tidak saja kita cakap dalam bermedia sosial, tetapi kita harapkan mereka bisa tumbuh. Kita motivasi mereka untuk kemudian mampu bisa berkontribusi positif ya terkait dengan literasi digital yang ada. Ya, baik itu terkait dengan bisnis, pendidikan, ekonomi, ya, dan tentunya adalah bagaimana kita membangun jejaring yang ada. Nah, saya kira juga pemerintah Kota Bekasi yang paling utama juga adalah bagaimana mencari pasar, ya, karena apapun produk yang bisa dihasilkan, kalau pasarnya kemudian kita tidak tersedia, itu juga jadi akan persoalan. Ya, sehingga pasar yang lokal yang sekarang ini mulai bisa menerima hasil produk lokal,
kita optimalkan, tetapi kita juga melihat potensi yang ada di luar. Nah, itulah tadi Bang Benny mungkin sudah menyampaikan ya bagaimana pemerintah Kota Bekasi terus berupaya ya membangun jaringan yang ada kita di luar ya. Dan kemudian kita juga mencoba untuk memanfaatkan terkait dengan kemampuan daya alam yang kita miliki ya, sebagai negara agraris ya, kita cukup bersyukur ya, karena itu tadi bagaimana kita membangun namanya hidroponik ya, ketahanan pangan, membangun dunia usaha peternakan, dan ini terus menjadi tumbuh. Nah, disitulah masuk ya bagaimana suku guru ekonomi yang ada, koperasi-koperasi itu kita optimalkan, kita berikan stimulan ya, baik itu stimulan terkait pendirian, pelatihannya, termasuk di akhirnya adalah bagaimana ini bisa berkontribusi besar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi dari UMKM yang ada. Jadi saya kira di samping itu kita juga ingin mempermudah ya terkait dengan sejalan dengan pemerintah pusat ya, bagaimana dengan sistem OSS ya, bahwa sekarang tuh proses perizinan seorang untuk UMKM juga sangat dimudahkan ya, cukup bawa KTP, KK ya, mereka sudah bisa membuat surat keterangan usaha. Nah, inilah yang menjadi satu pokok sehingga mereka bisa juga berpotensi terkait mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Hari ini ya menggelontorkan 1,2 juta rupiah bagi pengusaha-pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi satu kesempatan ya, bahwa makanya mereka kita dorong terus ya, kita bentuk komunitas-komunitas jejaring yang ada sehingga pada akhirnya mereka terdaftar di pemerintah desa ya. Nah, itu tentunya kemudahannya apa? Kemudian itu tadi bagaimana dengan digitalisasi ya, orang tidak perlu harus keluar rumah ya untuk mendapatkan surat keterangan usahanya ya, sambil makan cireng, makan gorengan di rumah itu udah bisa tuh langsung mendapatkan. Nah, ya. Nah, inilah upaya-upaya dalam rangka kreativitas yang ada. Demikian juga kita coba anak-anak muda kita untuk kemudian kita didik mereka ini agar mereka memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, ya, memiliki jiwa untuk menjadi seorang pengusaha dengan kemandirian, dengan strength yang luar biasa. Tentu ini perlu perubahan mental, mindset, dan saya kira ini adalah merupakan kerja bareng. Tidak mungkin semuanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi bagaimana stakeholder yang ada, swasta, kemudian dunia usaha, kemudian pemerintah bergandengan tangan, ya, baik itu dengan LSM, wartawan, dan lain sebagainya. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita membangun ekonomi kreatif kan sangat sulit ini. Oke, Pak Wakil, memang itu sangat luar biasa ide dan juga perencanaan serta nanti dalam perjalanan ini tentunya Pak Wakil kan banyak juga mereka-mereka yang terdampak karena pandemi ini sehingga ekonominya jadi terganggu. Mereka mau beralih ke UMKM tapi mungkin ada kesusahan soal ekonominya itu sendiri, misalnya mencari pinjaman, apakah nanti akan bisa dipermudah gitu, karena kan kalau misalnya mau digitalisasi juga perlu modal juga tuh Pak Wakil. Ya, makanya yang tadi saya bilang, jadi kita juga sudah menyiapkan yang namanya ada Bank Patriot Syariah ya, yang kita miliki. Ya, hari ini kita mungkin hampir sekitar 27 miliar, di mana dana yang bergulir itu hampir sekitar di atas 50 miliar. Jadi memberikan pinjaman yang lunak. Demikian juga saya kira bank-bank pemerintah yang lain juga sama, ya, memberikan kredit ringan dan juga ada pinjaman yang tanpa anggunan. Ya. Dan ini dalam masa yang cukup pendek, ya. Jadi saya kira yang ada sekarang justru adalah kemauan, ya, keinginan yang sangat kuat, ya, untuk dari para pelaku UMKM untuk mereka untuk meningkatkan diri, kapasitas, komitmennya, gitu loh. Ya, saya kira tinggal kita banyak berkomunikasi, ya. Apapun yang bisa kita lakukan akan kita lakukan. Ya, apalagi kalau Pak Wakil diminta untuk endorse, ya udah oke aja. Nah, kita ada yang namanya lapak UMKM gitu kan, gratis kalau di wali kota. Baik. Ya. Oke, masih terdengarkah suara saya, Pak Wakil? Putus ya. Sekarang sudah baik kah? Tidak ada. Nah, iya.
Ya ini juga salah satu tantangannya kalau berteknologi ya di tengah kemajuan teknologi. Pak Tri, ini saya dapat kabar juga nih kalau di Bekasi ternyata sudah ada Bekasi Creative Center begitu ya Pak Tri ya, betul ya? Masih proses pembangunan, tetapi untuk hub sudah mulai mereka bergerak lah, anak-anak muda. Mereka udah punya yang sudah ada Bekasi Keren. Nah, saya ini kalau sekilas nih Pak, sekilas saya jadi teringat Jakarta Hub di era Gubernur Basuki Cahayapurnama. Ini ke arah situ nggak sih Pak? Ya, dalam kerangka kecilnya begitu. Kita mencoba ke arah sana. Oke. Belum se-efektif ya. Doain mudah-mudahan kalau jadi wali kota kita optimalkanlah hub anak-anak muda. Mantap. Ya. Mantap. Nah ini karena ini ada hubungannya juga nih Pak. Saya juga dengar terutama soal adanya perlombaan desa wisata tuh beberapa waktu yang lalu Pak. Nah ini adakah dampak begitu dengan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Bekasi terutama Pak? Kira-kira bisa jadi lokomotif kebangkitan perekonomian nggak di ekonomi kreatif di Bekasi nih, Pak Wakil? Jadi memang kalau kita lihat kan kalau wisata itu sesuatu pergerakan yang multi efek, ya turunannya juga banyak, ya pelakunya juga luar biasa. Jadi memang yang paling terdampak kemarin itu kan di dunia wisata dan juga dunia seni. Ini memang yang sampai hari ini pun ya kita masih malu-malu nih membukanya pelan-pelan banget gitu kan. Tetapi itu memang jadi awal, makanya pada saat 2018 kita upayakan adalah membangun pusat-pusat yang namanya kegiatan pariwisata baru. Ya, di Bekasi itu sekarang ada yang namanya Hutan Bambu. Kemudian ada Situ Rawa Gede, ya, kemudian ada 7 mata air yang ada di Jati Sampurna. Kemudian kita ada yang punyanya Kampung Bali. Makanya kita sedang lagi mencoba ya bagaimana kita membuat yang namanya kecamatan tematis. Ya, jadi ada kecamatan kalau memang di sana komunitas Chinese-nya besar, ya kenapa kita tidak buat misalnya menjadi kawasan Chinatown. Dan kalau di sana Betawinya kuat, silatan, dunia kehidupan umat manusianya juga terkait dengan budaya, ya kita bilang aja menjadi kampung budaya Betawi atau menjadi kampung Jawara dan lain sebagainya. Nah ini saya kira supaya pembangunan kita juga fokus gitu loh, sehingga apa yang mesti kita lakukan roadmap-nya menjadi jelas. Ya ada target, ada sasaran, ada kegiatan, dan kemudian tentunya akan lebih mudah kita melakukan evaluasi dan penetrasi apa yang sebetulnya dibutuhkan dari setiap kecamatan itu tadi. Dan ini memerlukan itu tadi, ya desain, memerlukan pemikiran, memerlukan ide, dan yang paling utama adalah bagaimana mengimplementasikan. Jadi bukan hanya pada tataran teori, ya makanya tagline-nya Pak Wakil Wali Kota kan keren, ya kreatif, ya energik, ya responsif, empati dan nyata. Jadi kerja itu harus nyata. Keren. Kan oleh warga masyarakatnya gitu. Hidup Bekasi Keren. Oke, ini menarik sekali ya dengan ada tagline tersendiri. Nah, ini saya mau tanya ke ketua daerah dari pengurus daerah dari Pewarna ya di Barat nih, Bang Kefas nih. Ya, Bang Kefas boleh di-unmute ya. Ini saya mau juga nih, bagaimana kira-kira dari pengurus daerah Pewarna Barat menyikapi kinerja dari pemerintah? Iya, Pak Wakil. Pamit dulu ya, karena saya harus mimpin rapat nih di DPC ya. Sukses Pak. Oke, siap. Nanti Pak Bini Tunggul tuh udah luar biasa tuh. Makasih Pak. Oke, Pak Wakil. Baik. Sukses Pak, salam sehat selalu ya Pak. Salam sehat Pak. Oke, kita lanjut ya, Bang Kefas. Ini dari PD Jawa Barat sendiri melihat kinerjanya nih, kinerja dari pemerintah Kota Bekasi ini bagaimana nih dengan ekonomi kreatif yang tadi sudah
disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota? Penjabarannya ya. Saya melihat bahwa tadi juga Bang Benny sudah menjelaskan bahwa tentang bagaimana ekonomi kreatif dikembangkan di Kota Bekasi dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Dan itu ada persiapan-persiapan yang saya percaya luar biasa. Dan saya percaya bahwa hari ini yang harus kita menjadi sebuah kebanggaan di Kota Bekasi bahwa bagaimana anak-anak muda dilibatkan dalam membangun kotanya. Itu yang saya lihat dalam terobosan pemerintah Kota Bekasi hari ini. Dan saya percaya di sekeliling pemerintah daerah, di sekeliling wali kota dan wakil wali kota itu banyak anak-anak muda kreatif yang mengembangkan dirinya untuk bisa menjadi sebuah tolak ukur bahwa Bekasi keren. Itu bukan slogan semata. Apalagi tadi Bang Benny juga sudah menjelaskan bahwa mempersiapkan masa-masa hari ini bahwa Kota Bekasi mempersiapkan tentang pelatihan secara digital, bekerja sama dengan para stakeholder, bagaimana mengembangkan diri, berjejaring dengan BUMN-BUMN yang ada. Artinya bahwa Kota Bekasi sudah bertumbuh dalam sebuah kebangkitan ekonomi kreatif saat hari ini. Dan saya percaya dalam 5 tahun kemarin bukan tidak bertumbuh, tapi dengan adanya teman-teman yang sangat mumpuni di dalam bidang itu, seperti dibentuknya TWU UP4, yang kemudian bagaimana Bang Benny adalah bagian dari ekonomi kreatif. Saya lihat jejak rekamnya juga luar biasa, dan di sekitar orang-orang, memang pembangunan di Kota Bekasi harus berkesinambungan, dan anak-anak muda harus diberikan kesempatan lebih banyak. Jadi memang peran anak muda itu signifikan ya Bang ya. Peran anak muda itu yang perlu diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan dan harus ini. Nah, makanya bukan hanya bicara tentang sistem, bagaimana anak muda dikasih kreativitas, bagaimana membangun kotanya, mencintai kotanya, bagaimana memberdayakan ekonomi secara kreatif. Kan banyak kerajinan-kerajinan yang kemudian secara ini anak muda banyak mengembangkan diri di dalam kebaikan-kebaikan itu. Saya percaya itu. Apalagi dengan sistem digitalisasi kan. Iya. Betul. Dan itu jadinya juga membantu mengarahkan para pemuda, terutama pemuda-pemuda di Bekasi ya Bang ya, untuk bisa beraktivitas dengan hal-hal yang baik begitu kan. Tidak sekedar dengan terjebak dengan sesuatu yang instan begitu atau Bung Carlos silakan. Ya, memang anak muda harus diberikan tanggung jawab bagaimana mengembangkan. Coba lihat bicara Batik Bekasi misalkan. Itu banyak anak-anak muda yang terlibat di sana. Mungkin kalau untuk saya menjelaskan lebih dalam lagi, itu Bang Benny yang jagonya tuh di situ. Ya kan? Kemudian bagaimana Bang Benny selalu bagaimana dia terjun ke lapangan, dan wakil wali kota juga kita terjun ke lapangan. Bagaimana mengembangkan kreativitas anak-anak muda agar biar berkreasi di dalam berjejaring, bagaimana menghidupkan ekonomi kreatif ini. Saya lihat itu. Satu-satu contoh kerajinan, satu contoh yang lain, banyak hal. Makanya mungkin saya yang mengamatinya, ya mungkin Bang Ben bisa menjelaskan lebih dalam. Nah, iya. Iya betul sekali. Ini juga ada satu penanya nih, Bang Benny, sejauh mana sebenarnya sampai saat ini peran anak muda begitu dilibatkan, terutama untuk urusan UMKM ini nih Bang? Ya, memang salah satu kekuatan ekonomi saat ini, karena kalau kita lihat dari populasi ya, saat ini kan memang baby booming itu adalah anak-anak muda ya, karena apalagi dengan kondisi pandemik ini dituntut sekarang ini supaya dunia kreatif. Saya lihat gini, saya lihat di kota, ini salah satu fakta, di Kota Bekasi itu ada hampir 1.300 warung kopi. Warung kopi itu saya bagi dengan 3 klaster ya. Pertama warung kopi yang franchising seperti Jeko dan lain. Ya, franchise. Ya. Yang kedua warung kopi kekinian. Ya.
kemudian warung kopi yang disebut dengan warung kopi yang tradisional seperti warung kopi Kuningan gitu. Nah, dari ketiga ini 1.300 lebih ini, makanya pernah kami lakukan webinar dengan Kementerian Kementerian BUMN dengan Pertanian. Ternyata di Kota Bekasi itu konsumsi kopi itu tinggi, Pak. Walaupun nggak ada kopi. Dan siapa yang melakukan banyak industri kreatif di perkopian itu anak muda yang berumur di antara 20 tahun sampai 35 tahun, Pak. Nah, dari 1.300 itu 40% itu adalah warung kopi kekinian. Kalau Bapak lihat ke Kota Bekasi, hampir 100 meter itu dikelola oleh anak-anak muda. Dan ini salah satu bentuk daripada kontribusi anak muda dalam membangun ekonomi daerah. Karena itu kan menghasilkan PAD, Pak ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa saat ini dengan adanya situasi katakanlah pandemik ini, alternatif yang menjadi salah satu kreasi ataupun timbulnya satu ekonomi kreatif itu adalah timbulnya warung-warung kopi kekinian itu, Pak. Bapak bayangin dari 1.300 itu 40% itu anak muda yang kelola, Pak. Bang Benny, ini tapi kan mungkin itu bagus banget sampai 1.300. Kalau bicara soal keamanannya nih, Bang. Bagaimana, Bang? Maksudnya kan banyak berita-berita juga di daerah ya. Di Bekasi saya belum dapat infonya. Tapi di daerah-daerah yang melanggar begitu. Karena kan ini anak-anak muda, mentalitasnya anak-anak muda. Prokes. Iya, soal prokes. Nah, memang kalau kita lihat, kita kan tadi saya awali dengan dua proses ya, PPKM dengan sekarang ini disebut dengan darurat ini kan. Nah, PPKM dulu kan nah, dulu agak kalau kita katakan sekarang ini bagaimana? Dulu pernah ada kejadian yang disebut dengan broker ya di Bekasi, Pak, ya, dengan keramaian kan, yang terakhir kan di Holy Wing di mana itu? Iya, Kemang. Nah, ini menjadi salah satu alat kontrol kita, Pak ya, bahwa di Kota Bekasi itu peran pemerintah daerah itu dalam pembinaan terhadap khususnya industri-industri yang berhubungan dengan pariwisata. Kami setiap ada program atau kebijakan baru itu kami undang, Pak. Jadi yang kita sampaikan kepada mereka itu bukan bagaimana sekedar meningkatkan PAD pemerintah daerah, tapi ada sesuatu yang disebut dengan SOP. Memang harus kita kan ada beberapa tempat yang sudah dilakukan penutupan sementara ya, termasuk dengan rumah kopi. Nah, ini yang menjadi satu hal pola pembinaan yang dilakukan, Pak. Nah, tapi artinya kami bukan berarti mematikan industrinya. Karena apa, Pak? Karena tidak mungkin satu daerah itu hidup tanpa ada kegerakan ekonomi yang lahir dari masyarakat, ya. Karena masyarakat yang punya kekuatan ekonomi daerah ini, Pak. Karena dari mereka lah yang mendapatkan PAD kita. Nah, ini yang menjadi satu hal yang perlu kita lakukan. Tetap kami satu sisi lakukan protapnya, satu sisi kita mengembangkan ekonomi daerahnya. Kenapa saya katakan gitu, Pak? Karena Kota Bekasi itu kan kota yang punya stigmanya, itu ada Bu Noviati di sini, anggota Dewan, adalah kota perdagangan dan jasa. Kita dorong ini menjadi sesuatu kekuatan ekonomi, Pak. Maka tadi kalau kita dikatakan oleh Pak Wali tadi, Wakil tadi, ini menjadi suatu basic daripada kehidupan perkotaan sini, yaitu walaupun kita akhirnya menumbuhkan pertanian bersifat urban farming itu supaya memberikan ketahanan pangan di tingkat masyarakat, dia berbasis masyarakat, Pak. Itu tujuannya. Oke, baik. Ya, saya mau kembali lagi ke Bung Kefas nih dari Jawa Barat ya, dari Ketua PD Jawa Barat dari Pewarna Indonesia. Bang Kefas, ini kalau melihat ekonomi kreatif di Jawa Barat itu sendiri, terutama di Kota Bekasi gitu, Bang. Kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan atau perlu dikembangkan begitu, yang mungkin bisa juga jadi titipan saran untuk teman-teman lewat Bang Benny juga begitu, supaya juga bisa berjalan maksimal nantinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau saya lihat secara umum bahwa regulasi tentang ekonomi kreatif ini sedang bergerak dan roda itu sedang bergerak. Dan saya percaya bahwa ke depan, apalagi saya berharap Kota Bekasi ini bisa menjadi sebuah barometer, membuat sebuah terobosan. Kenapa? Saya rindu ada unicorn lokal
atau e-commerce lokal yang kemudian mengembangkan potensi lokal wilayah, kerajinan, dan kembali kepada apa yang sudah dikembangkan. Misalkan dengan ikon Bekasi keren, ini kita rindu bahwa ada ikon apa unicorn dengan Bekasi ini bisa menjadi sebuah terobosan. Jadi ke depan unicorn ini mungkin bisa menjadi ikon-ikon daerah, keunggulan-keunggulan daerah, dan menjadi sebuah digitalisasi yang setara dengan Bukalapak atau Tokopedia. Nah, ini kan oleh Bekasi kan. Bekasi itu sudah memulai dari hulu sampai hilir, yang sudah diceritakan oleh Bang Beni, kemudian diceritakan secara ini oleh Pak Wakil Wali Kota, dan saya harap juga semua itu dikembangkan oleh para stakeholder, bukan saja pemerintah daerah, masyarakat, anggota dewan, semuanya terlibat. Jadi bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif ini, semua dorong bareng-bareng supaya semuanya tumbuh secara umum, dan kemudian Bekasi menjadi sebuah barometer pertumbuhan ekonomi kreatif yang luar biasa yang ada di Jawa Barat. Itu saya kira. Oke, nah ini ngomong-ngomong dari apa urusan legislasi begitu ya, tepat sekali juga ada Ibu anggota Dewan DPRD nih. Ini kayaknya boleh lah Bu, di kesempatan ini ya kita tanya juga nih ke Bu Murfati Lidianto. Selamat malam sebelumnya Bu. Malam. Ya, sebelum ke Ibu, nanti saya juga mau menyapa juga nih, ada pesan dari Pak Lukman Panji ya, tapi nanti saya akan bacakan Pak Lukman pesan dan pertanyaannya. Saya mau ke Bu Murfati dulu nih. Bu, dari teman-teman di DPRD sendiri, melihat rencana dan juga yang sudah tadi dipaparkan oleh rekan-rekan dari pemerintah kota, ada tanggapankah Bu? Ya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Wow. Ya teman-teman, saya langsung saja ya, karena kalau kita bicara panjang lebar nanti habis waktunya. Betul. Jadi saya akan melihat tadi untuk ekonomi kreatif Kota Bekasi keren, ya kan? Untuk ekonomi kreatif seperti sekarang ini kan lagi masalah pandemi COVID, ya. Kelihatannya masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Betul kan ya? Ya, jadi untuk selanjutnya bisa dipikirkan bagaimana mengolah masker yang untuk anak-anak muda, yang tren anak-anak muda, supaya mereka mau pakai. Ya, itu pertama. Mungkin kita mulai dari pewarna. Pewarna bisa menciptakan masker keren untuk anak-anak muda, ya. Ya, betul kan ya, Pak Kefas? Kemudian untuk Pak Beni Tunggul, ya untuk Kota Bekasi, ya Kota Bekasi yang sangat luas ini, yang sudah mencapai penduduk 3,2 juta, saya rasa ya untuk anak-anak muda kita fokus ke anak-anak muda dulu ya, seperti kaos Kota Bekasi. Nah kita bisa bikin seperti perlombaan kaos ya, kaos Kota Bekasi. Nah, kalau pemenangnya nanti akan jadi satu seperti apa ya, brand kaos Kota Bekasi. Ya, itu salah satu untuk menciptakan kreatif anak-anak muda Kota Bekasi. Ya, saya lebih senang memikirkan bagaimana untuk mencapai ke kreatif anak-anak muda di Kota Bekasi, ya. Kemudian yang disampaikan tadi seperti ekonomi kreatif UMKM, ya. Saya lihat ya kemarin dulu ada beberapa kemasan snack Kota Bekasi, ya, masih kurang cakep ya Pak Beni Tunggul. Jadi bisa kita meniru dari negara Thailand. Negara Thailand ini ya sudah mengemas kemasan yang sangat cantik. Jadi orang lihat udah senang duluan ya. Ya rasanya ya nomor 2 gitu. Tapi saya lihat seperti makanan snack seperti nangka ya, seperti mangga kering itu kan
sebenarnya punya Indonesia juga ya, sama gitu alamnya. Jadi mungkin bisa memulai dari Kota Bekasi sendiri, pemerintah Kota Bekasi untuk mengemas snack, kemasan ke snack yang agak tebal, cantik ya, dan memukau ya untuk orang membeli ya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi Pak Beni, bahwa kopi ya, kopi ini kan memang disenangi ya dari kalangan anak muda sampai orang tua. Nah, ini salah satunya kita bisa meniru seperti di Manggar Belitung ya. Tadi menyinggung Ahok ya, saya baru ingat Kota Manggar Belitung ya, saya dari Gantung Belitung ya. Itu juga ada 1.000 warung kopi. Jadi pagi jam 6 udah memulai ya jual kopi dengan khasnya masing-masing ya. Kemudian malam juga dari jam 5 sore sampai jam 12 malam masih bicara tentang kopi. Nah, Kota Bekasi juga bisa ya ditumbuhkan kopi-kopi ya dengan dagangan anak muda ya. Ya, jadi semua bisa dikemas dengan lebih bagus, dan juga anak-anak muda bisa kreatif dan diberikan kesempatan untuk usaha. Ya, mungkin kita bisa ya dari pemerintah Kota Bekasi memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, ya, kepada juga pewarna ya, diberikan satu tempat untuk operasi kopi pewarna misalnya ya. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Oh iya, Bu Dewan, kalau kira-kira apa kontribusi yang real begitu yang bisa disampaikan juga bekerja sama dengan pemerintah kota begitu dalam rangka usaha meningkatkan ekonomi dari UMKM di Bekasi. Misalnya mungkin apakah ada nantinya rencana-rencana seperti pemberian insentif mungkin, atau juga pengurangan pajak daerah gitu, atau bagaimana bentuknya, Bu? Atau nanti Bang Beni boleh menambahkan, silakan. Ya, tadi kan sudah disampaikan juga dari Pak Tri, wakil wali kota kita ya, seperti Bank Patriot ini memberikan pinjaman ya, pinjaman ini dengan bunga yang sangat kecil ya. Ini juga dari kami Bapemperda ini memberikan peluang ya untuk masyarakat dengan pinjaman ke Bank Patriot dengan pajak yang sangat kecil. Mungkin bisa ya untuk memperoleh keterangannya itu bisa datang ke Bank Patriot. Itu keringanan ya dari DPRD juga ya. Mungkin selanjutnya bisa langsung keterangannya dari Pak Beni ya. Silakan Bang Beni mau menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Atur dan Ibu Merpati. Ya, memang harus terjadi sinergitas ya antara eksekutif dan legislatif. Kenapa? Karena pemerintahan itu kan sekarang kan bukan hanya eksekutif, Pak, tapi juga legislatif. Itu namanya pemerintahan. Nah, kami melihat memang baru-baru ini juga baru diterbitkan Perda, Bu ya, Perda tentang UMKM, baru saja diresmikan, Ibu ya, Merpati ya, salah. Nah, ini artinya salah satu bentuk bukan saja legitimasi terhadap gerakan UMKM di Kota Bekasi, tapi ini menjadi landasan hukum untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM Kota Bekasi. Kenapa? Karena selama ini UMKM Kota Bekasi belum punya secara gerakan itu, baik secara kedinasan ataupun secara aktivitas itu belum mempunyai suatu landasan hukum yang nanti yang seperti dikatakan Ibu Merpati juga nanti itu berhubungan dengan karena mereka juga ada berhubungan dengan kegiatan tupoksinya di anggaran. Itu salah satu bentuk juga menjadi dasar untuk mendorong pemerintah daerah memberikan fasilitas ataupun subsidi ataupun bentuk-bentuk kegiatan lain. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena dengan adanya kami mempunyai BPR sebagai perusda perusahaan daerah, ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di dalam satu daerah untuk memberikan stimulasi khususnya UMKM, Pak ya, dalam mengembangkan usaha. Nah, contohnya sekarang ini dalam pandemik ini kan terjadi sesuatu masalah yang cukup krusial, itu bukan karena mereka tidak mampu berproduksi, Pak, tapi mereka juga mengalami distorsi dalam keuangan. Apalagi saat ini saya terus terang saya juga membina salah satu forum ekspor itu, di mana mereka sekarang sudah masuk kepada retail internasional. Jadi artinya ketika sudah masuk ke retail seperti Lawson, Pak ya, saya ke UMKM Kota Bekasi itu sekarang ini sudah masuk kepada retail internasional. Artinya dengan sirkulasi produk yang
terjual dengan sales yang tinggi, akhirnya mempengaruhi produksi yang cukup tinggi, Pak. Nah, bicara kalau produksi, bicara apa, Pak? Modal. Nah, ini adalah salah satu penting yang dengan adanya nanti kami berharap Dewan, khususnya DPRD, bisa mendorong terhadap peningkatan permodalan lah ya UMKM ini melalui Perusda. Di samping juga BRI memberikan stimulan kepada UMKM. Nah, yang kedua memang seperti dikatakan oleh Ibu Murfati, memang kalau kita lihat klaster, Pak ya, kami itu kan ada sebanyak 12 klaster UMKM di Kota Bekasi. Nah, kalau kita dari pengertian daripada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi memang kondisi perusahaan mikro ini memang kita lagi dorong supaya masuk ke usaha kecil. Nah, kenapa? Karena mikro ini ketika PKL itu kan merupakan usaha mikro, Pak. Nah, ini memang mereka tumbuh dan berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Tapi kalau sudah masuk kecil dan menengah, itu sudah mulai kompetitif, Pak. Nah, maka tadi dikatakan oleh Ibu Bupati, perlu yang disebut dengan produk itu mempunyai performance yang cukup bagus, dan ketepatan kami ada rumah BUMN Bekasi itu kerjasama dengan BNI melakukan pembinaan terhadap pengembangan packaging. Jadi diberikan gratis ya oleh UMKM kita. Memang itu sekarang sudah masuk, bahkan kemarin saya baru pertemuan sudah masuk pada ekspor ke Malaysia. Nah, bahkan kita sudah masuk, kemarin saya dengan binaan saya sudah masuk ke Jepang, Pak. Wow, oke. Dengan nilai kompetisi internasional, mereka sudah membenah diri, bukan saja dari segi produk, Pak, tapi secara manajemen. Nah, ada pertanyaan di sini, yang PR kita yang paling utama dalam UMKM ini, Pak, bukan menunjukkan tingginya sales, merubah jiwa mental mereka menjadi entrepreneurship. Itu kuncinya, Pak. Kenapa? UMKM itu lahir dari industri rumah. Mental ya. Ini hanya membantu suami awalnya mengisi kesibukan, tapi begitu mulai naik omset, mereka harus merubah pola pikir mereka menjadi entrepreneurship. Karena ini kata kunci dari tumbuhnya UMKM. Mentality itu penting, Pak. Kenapa? Karena tanpa ada perubahan mental, seorang pengusaha tidak akan bisa maju. Itu salah satunya. Oke. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi memang itu juga saya jadi teringat dengan slogan Presiden kita di awal pemerintahan ya, soal merubah mental itu ya, mentalitasnya memang harus dirubah nih. Oke, saya bacakan dulu ke apa yang sudah dikirimkan oleh Pak Lukman Panji sebelum nanti saya kembali ke Pak Bang Kefas ya. Dan ini juga tampaknya ini karena semakin dekat dengan segmen terakhir, bagian terakhir, saya bacakan dulu nih dari Pak Lukman Panji. Ini katanya rangkaian utuh ekonomi kreatif Bekasi dari memanfaatkan digitalisasi bersinergi dengan Telkom, melakukan sosialisasi dengan stimulan, bentuk bantuan permodalan dari anggaran daerah dan pinjaman lunak perbankan dan kucuran pusat. Kendala dan hambatan apakah saat dalam pelaksanaan di lapangan? Bentuk-bentuk pendampingan dan pengawasan terpadu bagaimana? Bentuk program apakah yang diupayakan Pemda Bekasi untuk membangun mentalitas SDM dan pergeseran ke entrepreneur? Nah, itu tadi sudah ada beberapa hal yang sudah disampaikan ya, Pak Beni ya. Jadi searah nih apa yang sudah ditanyakan sama Pak Lukman ya. Jadi sudah ya tadi ya. Oke. Mungkin ini saya akan coba jawab ya. Silakan Pak. 3 poin ya. Singkat saja Pak. Iya. Digitalisasi, kemudian masalah anggaran, dengan entrepreneur sudah terjawab ya. Nah, mengapa kami pilih Telkom? Karena begini Pak, salah satu perusahaan BUMN yang berhubungan dengan dunia teknologi informatika adalah Telkom. Nah, Telkom ini punya program, merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh BUMN untuk mengembangkan UMKM dari segi digitalisasi. Nah, karena payungnya itu adalah pasar digital Pak yang dimiliki oleh BUMN. Tapi pembinaan secara teknis, pembangunan infrastruktur itu dilakukan oleh Telkom. Nah, kami, puji Tuhannya, sudah bekerja sama dengan Telkom membangun namanya Allsamart. Allsamart itu salah satu marketplace yang dimiliki oleh UMKM Kota Bekasi yang di bawah binaan Telkom, yang juga di bawah binaan Menteri BUMN. Nah, programnya ini adalah bagaimana terjadi pembelian. Jadi kata kuncinya pembelian produk-produk UMKM oleh BUMN. Indonesia kan kalau nggak salah ada 67 BUMN. Itu jadi beli Pak.
sehingga mereka bisa memberdayakan, kalau nggak salah tahun lalu tuh hampir 14 miliar terjadi transaksi, memberdayakan UMKM ini dengan dengan menggunakan marketplace yang di bawah binaannya Telkom. Nah itu Pak yang ada. Nah ini di Indonesia sudah ada berapa, di Jawa Barat tuh hanya 2, kalau nggak salah di Garut dengan di Kota Bekasi yang pertama Pak di Jawa Barat. Ya, nah ini kita lakukan. Nah kalau tadi masalah tadi saya sampaikan masalah anggaran ya, seperti dikatakan oleh Bung Bupati, kita punya salah satu wadah untuk menstimulasi UMKM itu melalui Patriot ya, Bank Patriot. Kita juga secara pendanaan juga kita membeli produk-produk UMKM, dan tadi seperti dikatakan Ibu Bupati, saya baru saja ini Bu melakukan satu kegiatan dalam COVID ini memberdayakan UMKM. Caranya bagaimana? Saya punya sponsor, misalnya katakan Pak Suartono tahu, saya punya sponsor dari PT Gudang Garam. Saya diberikan uang saya 3 juta oleh mereka setiap kegiatan. Nah, saya beli mereka masker, tapi saya beli masker itu kepada UMKM. Nah, tapi UMKM itu nanti akan membagikannya. Kemarin kami baru lakukan gerakan peduli COVID ini dengan membagi di 5 pasar. Salah satunya dekat rumahnya Ibu Merpati itu di daerah Pasar Family kemarin baru kita lakukan. Dan saya melibatkan puji Tuhan, kalau khusus di Harapan Indah saya melibatkan BKSAG Bu. Tapi bersama dengan Kamar Dagang Indonesia. Jadi Kamar Dagang Indonesia saya libatkan juga membagikan masker, bahkan mereka memberikan beras dan sembako kemarin dalam jadi gerakan membagi masker, gerakan Bekasi bermasker, ya bukan berjilbab Pak ya, bermasker. Jadi yaitu saya lakukan 3 stasiun kereta api itu di stasiun pertama adalah di stasiun kereta api Bekasi Timur dan Kranji. Nah itu kami membagikan masker pada penumpang. Jadi tapi itu dari UMKM kita beli Pak, yang sponsornya itu Gudang Garam. Jadi itu cara kami supaya mereka hidup di masa pandemi. Baik, oke. Ini karena waktunya sudah hampir habis nih, saya juga akan minta sebagai penutup ya, closing statement dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebelum closing statement ini ada Mas Ketum dari Pewarna, PP dari Pewarna, katanya harapannya DPRD dan pemerintah Bekasi menggandeng Pewarna Jabar untuk giat ekonomi kreatif. Nah ini harapan yang boleh dilaksanakan dan realisasi semoga ya Bu ya. Oke, ini singkat saja untuk closing statement 1 menit. Saya berikan yang pertama ini untuk yang paling cantik nih ya, 1 menit saja. Bu Murfati dulu, Ibu Dewan, lalu kemudian Pak Beni sebagai wakil dari pemerintah kota mewakili Pak Wakil Wali Kota, dan terakhir Bung Kefas ya, silakan Bu Murfati, 1 menit saja Bu. Ya, menuju kota Bekasi keren ya, tetap semangat dan pewarna berkibar di kota Bekasi. Siap. Mantap. Terima kasih Bu. Bung Beni silakan. Ya, sesuai dengan nama dalam komunitas kita Pewarna Indonesia, saya berharap pewarna ini bisa mewarnai dari pendorong ekonomi kreatif di Kota Bekasi ini lebih berwarna ya. Jadi warna itu bukan satu warna, bukan hanya merah, bukan hanya kuning, bukan hanya putih, tapi semua warna, sehingga terasalah bahwa warna itu mewarnai Kota Bekasi. Oke, baik. Saya tantang, saya kasih tantangan kepada Pak Suartono. Saya ada salah satu program saya sehingga itu bisa menjadi program pewarna untuk Indonesia. Wah, oke. Yes, boleh. Bung Kefas silakan, 1 menit. Oke, terima kasih. Saya percaya bahwa UMKM ini bisa bergerak bukan hanya peran pemerintah, bukan peran tapi semua pihak. Bukan saja masyarakat, tapi dewan, kemudian pemerintah kota, kemudian para wartawan. Nah, hari ini juga pewarna sedang bergerak tentang bagaimana kita ada program namanya Gerakan Keluarga Tangguh. Ya. Yang kita adoptasi tentang gerakan ketahanan pangan. Jadi uji cobanya ada di Kota Bekasi. Kita mulai menanam berkebun. Dan saya berharap itu juga menjadi sebuah program yang bisa berjejaring dengan pemerintah kota dan DPRD ke depan. Dan kita juga sedang mempersiapkan tentang UMKM
bagaimana kita berjejaring dengan stakeholder untuk bikin warung kopi, Bang Beni. Siap. Saya berharap Baik. pewarna Kota Bekasi pertama yang memulai, setelah itu kemudian berjejaring ke tempat yang lain. Dan saya Amin. percaya Mantap. semua pihak membuat ekonomi kreatif Haleluya. sebuah terobosan untuk Kota Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya. Amin. Dan kegerakan itu tidak bisa berjalan seorang diri, mungkin juga ada peran pengawasan dari legislatif. Apakah diperkuat oleh perda atau apa untuk bagaimana ekonomi kreatif ini bisa benar-benar bergerak secara masif. Ini mungkin itu. Oke. Terima kasih memberkati. Oke, baik. Satu lagi, Ini Pak. Satu iya, boleh. singkat Bu, boleh singkat Bu. Ya, tadi menyinggung soal itu tanaman ya. Saya terpikir boleh juga ya Kota Bekasi untuk ekonomi kreatif untuk anak-anak muda itu sekarang ini kan banyak orang beralih ke tanaman ya. Tanaman Ya. seperti pohon-pohon atau bunga-bunga, bisa juga kan pupuk ya. Pupuk ini bisa dipasarkan di Kota Bekasi Oke. dengan bikinan anak-anak muda. Ya, itu mungkin. Oke. Oke, baik. Wah, ini kalau saja nantinya kita doakan bersama-sama terjadi sinergitas antara pewarna Indonesia dengan Kota Bekasi berjalan beriringan, saya jadi terbersit ada satu slogan nantinya. Pewarna bergerak, Bekasi keren. Wah. Wah, mantap ya. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Beni Tunggul, Bu Murfati Lidianto, Bung Kefas Devananda juga, serta tadi salam kami dari Pewarna Indonesia untuk Pak Wakil Wali Kota. Salam hormat, sehat selalu buat semuanya, dan ini menjadi tanda waktu saya Arthur Tezen untuk menyudahi talk show kali ini, dan kita ketemu lagi di talk show bersama Pewarna Indonesia dengan tema yang juga menarik untuk disimak. Sampai Terima jumpa, kasih. selamat malam, Terima kasih. salam. Sukses semua.